kita bersama dengan Ustadz membahas tentang kesenian dan perempuan seperti itu. Jadi pada kesempatan kali ini atau Jumat ini kita akan membahas mengenai wanita dan ilmu pengetahuan seperti itu. Jadi untuk pemulanya kita pertama-tama mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Imamati pada sore hari ini akan dibersamai dengan Ustadz Asep Setiawan STHI MUD. Beliau adalah staf pengajar di PUTM, dosen pendidikan ulama tarjih Muhammadiyah. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai wanita dan ilmu pengetahuan seperti itu. Monggo Ustadz, dimulai saja kajian Imamati pada sore hari ini. Terima kasih Mbak Azmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Selamat sore Mbak Azmi serta seluruh peserta kajian sekalian. Mudah-mudahan semuanya sehat. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada kesempatan petang hari ini dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan sehat walafiat, kita dimudahkan oleh Allah untuk bersama-sama berdiskusi tawasul bil haq wa tawasul bis sabr, yang insya Allah pada kesempatan sore hari ini tema yang akan kita kaji berkenaan dengan wanita dan ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam secara umum dan dalam perspektif Muhammadiyah secara khusus. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan tentu harapannya kepada kita sekalian para pengikutnya yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa istiqomah dalam menjalankan dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat beliau di akhir kelak. Amin. Ya. Sahabat dan teman-teman sekalian, peserta kajian, sebelumnya mohon maaf, ini saya menggunakan Zoom miliknya istri karena kebetulan laptopnya tadi baterainya habis dan masih panas, baru dipakai seharian dan ini baru pulang dari kantor sehingga kemudian menggunakan laptop istri. Mohon maaf, ini namanya Hilmi Baroroh, itu nama istri saya. Oke, teman-teman sekalian, izinkan saya untuk share screen ya. Mbak Azmi ini. Iya, sebentar ya Pak. Bentar ya Pak Ustadz. Sebentar saya hubungi hostnya terlebih dahulu ya Pak Ustadz untuk ini. Mungkin sambil menunggu Mbak Azmi ya, supaya saya bisa share screen sedikit, kita mereview ya mungkin apa yang telah kita bincangkan dan apa yang telah kita kaji di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang wanita dan kesenian. Ya, cukup menarik apa yang telah kita kaji di pertemuan sebelumnya, yang pada intinya subhanallah ya, Islam itu adalah agama yang sangat mengapresiasi seni, gitu ya. Termasuk juga wanita. Ya. Wanita di dalam Islam itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, ya, kedudukan yang sangat istimewa, sampai di dalam Al-Quran itu ada nama Anisa, ya, surat Anisa. Sementara laki-laki Arijal itu nggak ada. Salah satu di antara bukti bahwasanya Islam itu sangat menjunjung tinggi, sangat menghormati, mengapresiasi eksistensi ataupun keberadaan wanita
dan eksistensinya di kehidupan kita. Oke. Sudah bisa Mbak Azmi? Oh, sudah Pak. Oke, sebentar. Aduh, mohon maaf. Oke, sudah muncul ya Mbak Azmi dan peserta sekalian? Sudah muncul ya slide-nya ya? Sudah Pak, sudah. Mulai. Oke. Bahasan kita pada petang hari ini adalah tentang wanita dan ilmu pengetahuan. Nah, ini merupakan rangkaian dari bahasan yang terdapat di dalam kitab ataupun buku Adabul Mar'ah fil Islam yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Tasdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bahasan tentang wanita dan ilmu pengetahuan termasuk subbab ataupun bab yang kelima ya. Yang kelima dari buku Adabul Mar'ah fil Islam. Nah, sahabat pemirsa sekalian, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang wanita dan ilmu pengetahuan, mari kita sejenak ya mereview, ya, mengingat kembali ya, pesan ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, kepada kaum hawa ataupun kaum wanita, kaum perempuan, yang tentu ini nanti akan menjadi pijakan kita untuk membedah kitab Adabul Mar'ah fil Islam tersebut. Okay. Yang pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dari saya kumpulkan pernyataan-pernyataan beliau dari beberapa sumber, ya, terutama dari buku Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam ya, yang dikarang oleh Bapak Mustafa Kamal Pasha dan Bapak Adapi Derban. Kebetulan keduanya sudah almarhum. Ini tokoh sejarah di Muhammadiyah. Ya, saya ambil dari kitab beliau atau buku beliau. Disebutkan di sini pesan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pertama, beliau menyampaikan berhati-hati dengan urusan Aisyah. Wah, ini berhati-hati dengan urusan Aisyah, yakni suatu gerakan perempuan ya yang mitra dari Muhammadiyah. Ya, tentu ini kalau secara umum berhati-hati dengan urusan perempuan. Nah, hati-hati di sini bukan berarti kita takut gitu ya, harus mawas diri. Ya. Perempuan itu menakutkan, ya, bukan seperti itu. Tapi beliau sebenarnya mengambil satu poin, ada keistimewaan yang luar biasa dalam diri seorang perempuan itu. Ada satu pernyataan ulama, ya, maqalah dari ulama yang kalau di masyarakat itu seringkali dianggap hadis, padahal ini sebenarnya bukan hadis ya Mbak Asmi dan sahabat. Itu yang berbunyi al-mar'atu imadul bilad. Idza qamatil mar'atu qamal biladu. Yang artinya al-mar'atu imadul bilad. Perempuan itu adalah pilar ataupun apa istilahnya itu? Ya pilar gitu ya. Perempuan itu adalah pilar dari suatu negara. Kalau perempuannya itu baik, maka baiklah negara itu. Nah, ini apa kira-kira maksud dari pernyataan itu, teman-teman sekalian? Ya, berarti kalau misalkan perempuan dari suatu negara itu baik-baik, semuanya itu berilmu, ya, berpengetahuan, memiliki wawasan yang luas, akhlaknya baik, akidahnya baik, ibadahnya baik, muamalahnya baik, maka baiklah semua urusan di negara tersebut. Dalam lingkup yang lebih kecil, misalkan dalam sebuah masyarakat, ketika di kampung, di masyarakat perempuannya baik-baik, ya insya Allah masyarakat di situ juga menjadi baik. Ya. Dalam lingkup yang lebih kecil, dalam suatu keluarga, seperti itu ya. Kalau istri, kemudian anak-anak perempuan yang ada di keluarga tersebut baik, maka insya Allah keluarga itu pun menjadi baik. Nah, kita di Muhammadiyah adalah satu keluarga. Ada di sana mungkin bapaknya aktif di Muhammadiyah, ibunya aktif di Aisyah, anak-anaknya aktif di IMM, seperti itu. Ini adalah satu keluarga besar. Nah, yang
para imawatinya, kemudian para anggota Aisyah, ibu-ibunya itu semuanya baik, maka apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, jika mereka, para kaum perempuan itu bisa dibimbing dan dipimpin dengan baik. Nah ini kenapa ya, ini ya sangat filosofis teman-teman kalau kita pahami satu persatu pernyataan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jika perempuan itu dipimpin dan dibimbing, ada satu pertanyaan mungkin kaum perempuan nih tidak terima. Kenapa kita dikatakan harus dibimbing dan dipimpin? Kita kan perempuan juga kuat. Kita kan perempuan bisa mandiri gitu. Kita kan perempuan bisa hidup tanpa laki-laki mungkin seperti itu. Kenapa kok ada istilah perlu dipimpin dan dibimbing? Nah, inilah kaum perempuan kalau kita merujuk ke teks agama, baik dalam Al-Quran ataupun hadis, banyak ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan seperti apa sih katakanlah perempuan itu, baik karakteristiknya dan juga eksistensinya dan kedudukannya di dalam Islam. Misalkan ambil contoh di dalam Quran surat An-Nisa ya, ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddallahu ba'dahum 'ala ba'din. Jadi ar-rijal ya, yang namanya laki-laki itu qawwamuna 'alan nisa, ya lebih qawam, lebih kuat gitu ya. Baik itu fisiknya. Nah, kemudian mohon maaf mungkin teman-teman ada yang nggak terima, baik dari sisi akal dan pemikirannya. Wah, nanti kita bisa diskusikan ini ya. Pun demikian dari segi fisiknya jelas ya tadi ya. Itu ya laki-laki itu lebih kuat mentalnya, keberaniannya itu lebih kuat daripada ataupun lebih unggul daripada kaum perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka kemudian yang memang perlu menjadi pemimpin dan pembimbing, guide dalam kehidupan seorang perempuan adalah laki-laki. Seperti itu. Nah, bahkan kalau kita kembali ke beberapa riwayat hadis yang ketika Rasulullah menceritakan ataupun menggambarkan bagaimana perempuan, nah mungkin ini hadis yang cukup familiar ya, istausu binisa'i khairan fa innal mar'ata khuliqat min dila. Jadi Rasulullah menerangkan fa innal mar'ata khuliqat min dila, perempuan itu ya dalam sejarahnya pada awalnya itu khuliqat min dila, ya, diciptakan dari dila. Dila itu adalah tulang rusuk. Tulang rusuk yang mana? Tulang rusuk yang paling atas, yang paling melengkung. Seperti itu. Maka di awal hadis Rasulullah SAW memberikan nasihat sebenarnya kepada siapa? Bukan kepada perempuan, tapi kepada laki-laki. Istausu binisa'i khairan. Bagaimana kemudian seorang laki-laki itu harus benar-benar berbaik-baik dalam menasehati, berbaik-baik dalam bersikap dengan kaum perempuan. Karena dia itu, perempuan itu khuliqat min dila, gitu ya. Namanya dila itu tulang rusuk yang paling atas dan yang paling melengkung. Maka Rasulullah menyebutkan, fa'in aqamtaha kasartaha. Kalau kita terlalu keras dengan perempuan, ya, ini tulang yang melengkung tadi kita tegakkan gitu ya, kita luruskan terlalu keras, maka akan kasar akan patah itu ya. Tapi kalau misalkan kita cuma ngelus-ngelus saja, terlalu memanjakan, tidak pernah sedikit disentil katakanlah gitu ya, tidak pernah kita ingatkan, maka dia akan mazalat awaj, maaf ya. Maka dia akan terus senantiasa melengkung ya. Jadi ini mohon maaf kaum perempuan sekalian khususnya, nanti kita bisa diskusikan ya, dan nanti boleh ditanyakan ini ya. Jadi memang pada hakikatnya perempuan itu ya ada kecenderungan untuk melengkung ya, melengkung dalam arti ada sisi negatif di sana yang perlu kemudian perlu bimbingan dan dipimpin oleh kaum laki-laki. Jadi ini dalam teks keagamaan dibenarkan seperti itu. Nah, tapi di sini disebutkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, kalau kaum perempuan yang aqwaj tadi, yang khuliqat min dila itu dipimpin, dibimbing, wa ashiruhuna bil ma'ruf ya, An-Nisa ayat 19 ya, kita muasyarah, kita berinteraksi dengan perempuan secara bil ma'ruf, dengan baik, maka apa yang terjadi?
ini dikatakan oleh Kiai Ahmad Dahlan, insya Allah mereka akan menjadi pembantu dan mitra, teman yang setia dalam mensukseskan Perserikatan Muhammadiyah menuju cita-citanya, yakni menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, seperti itu. Jadi kita laki-laki dan perempuan subhanallah merupakan mitra, ya, yang mana kalau bisa bekerja sama dengan baik, ya, akan saling mensupport dalam mencapai cita-cita dalam kehidupan kita. Oke. Kita lanjut, teman-teman sekalian. Kiai Ahmad Dahlan pernah berpesan kepada para murid perempuan yang beliau bimbing pada saat itu. Beliau menyatakan bahwasanya urusan dapur, ya, jangan kemudian menjadi penghalang untuk kaum perempuan menjalankan tugas dalam menghadapi masyarakat. Oke. Jadi jangan sampai gara-gara urusan keluarga, urusan bersih-bersih, urusan masak-masak gitu ya, kemudian urusan beberes rumah, sampai kemudian perempuan itu hanya sekedar sibuk dalam urusan rumah tapi tidak bisa berkontribusi secara sosial gitu. Nah, di sini jadi perempuan itu ya punya potensi yang sangat luar biasa untuk bisa berperan di tengah masyarakat seperti itu. Ya, termasuk juga jangan sampai gara-gara jadi ibu rumah tangga lalu karena ngurus anak misalkan sampai tidak melanjutkan studinya. Sudahlah, ngapain juga sekolah tinggi-tinggi, paling-paling nanti jadi tukang nyambel, tukang masak misalkan di dapur, tukang nyuci-nyuci, enggak gitu. Perempuan itu ya harus pintar, ya. Perempuan itu harus cerdas, perempuan itu harus menuntut ilmu yang tinggi, ya, dan tentu dengan tujuan untuk ya mencerdaskan, salah satunya adalah generasi yang dilahirkan dari rahimnya itu. Karena subhanallah teman-teman sekalian, secara medis itu dibuktikan bahwa kecerdasan dari seorang anak itu, ya teman-teman sekalian, itu bisa dikatakan yang dominan, ya mungkin katakan 80-90% kecerdasan dari seorang putra, seorang anak adalah diturunkan dari genetika ataupun dari jalur ibunya itu. Jadi kalau ibunya cerdas, insya Allah anaknya juga cerdas. Ini apa yang disampaikan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Jangan sampai urusan keluarga, urusan rumah, urusan dapur itu menghalangi perempuan untuk berperan di masyarakat, kemudian belajar, memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara. Oke. Lalu kemudian Kiai Ahmad Dahlan memberikan semacam kritik sosial. Banyak dari kita kaum muslimin zaman beliau masih hidup dan mungkin hingga sampai sekarang ini masyarakat itu seringkali masih kurang wawasan, kurang pengetahuan tentang harkat dan martabat wanita, tentu menurut ajaran Islam. Maka beliau bermaksud untuk bagaimana mendorong kaum wanita muslim di Indonesia agar bisa berkontribusi di segala bidang, bisa memajukan mereka di segala bidang, tentu sesuai dengan fungsi dan kedudukan wanita menurut ajaran Islam. Nah, ini beberapa pesan yang beliau sampaikan kepada kaum perempuan Aisyah, kemudian pada muridnya ketika beliau masih hidup. Nah, lalu sahabat sekalian rahimakumullah, ada pesan perjuangan. Nah, ini yang khusus disampaikan oleh Kiai Ahmad Dahlan kepada kaum perempuan. Nah, saya ambil dari beberapa sumber bagi teman-teman yang nanti akan menanyakan atau ingin mengetahui sumbernya dari mana. Saya udah punya artikel, nanti bisa kita share ya kalau teman-teman membutuhkan. Oke. Nah, ini beliau menyebutkan kepada kaum perempuan khususnya, perjuangan hendaklah disertai dengan keikhlasan hati. Jadi teman-teman yang aktif di Aisyah, di Nasihatul Aisyah ataupun di IMM dan di berbagai macam organisasi, kita berjuang itu butuh keikhlasan. Karena kalau nggak ikhlas itu jelas pasti
apa namanya, kalau perjuangan yang ataupun pengorbanan yang kita berikan tidak diapresiasi, tidak diakui, tidak dibalas budii misalkan, tidak ada balasan atas kebaikan kita, kalau memang nggak ada keikhlasan hati, kita pasti akan kecewa, kita akan capek, kita akan marah-marah gitu ya. Kita udah meluangkan waktu, meluangkan tenaga, meluangkan pikiran untuk mensukseskan suatu organisasi ataupun suatu pengabdian di mana, tapi kalau karena kita nggak ada ikhlas, harapannya adalah pujian dari manusia, balas budi dari manusia, pasti akan kecewa. Karena kalau semakin besar harapan kita kepada manusia, sebesar itulah kekecewaan yang akan kita dapatkan. Maka dari awal beliau menyebutkan ya, kepada para pejuang, baik laki-laki dan khususnya bagi perempuan, sebelum kita berjuang di media manapun, di wadah manapun, di syarikatan manapun, ya, agar pertama kali yang kita adalah hati. Saya berjuang adalah lillahi ta'ala, bukan untuk mendapatkan pujian, diakui jasanya dan seterusnya. Dan kemudian yang menarik di sini, ya, menunaikan tugasnya sebagai wanita Islam sesuai dengan bakat dan kecakapannya. Nah, ini pernyataan beliau itu tentu lahir dari pemahaman beliau yang cukup mendalam, insya Allah, tentang bagaimana sih perempuan. Jadi teman-teman juga harus tahu ya tabiat, harus tahu kodrat dan fitrah seorang perempuan. Kalaulah memang misalkan ada suatu pekerjaan, ada suatu tugas yang memang ini bukan pekerjaannya laki-laki. Mohon maaf, ini bukan pekerjaan perempuan. Perempuan nggak mampu untuk melakukan itu, ya sudah. Itu memang peran ataupun tugas bagi laki-laki. Tapi tugaslah melakukan sesuatu sesuai dengan bakat dan kecakapan dari masing-masing jenis kelamin tersebut. Nah, kemudian beliau menyebutkan di poin yang kedua, tidak menghendaki puji, maksudnya tidak menghendaki pujian dan tidak mundur selangkah karena dicela. Subhanallah. Jadi di antara bukti keikhlasan kita dalam berjuang adalah ya kita tidak kemudian tersemangati, kemudian terlalu bangga ketika ada yang memuji, dan tidak pula kemudian down serta mundur ketika ada yang mencela. Ya, ngapain kita nggak peduli sama omongan orang, nggak peduli dengan pujian orang, nggak peduli dengan celaan orang, karena saya berjuang itu lillahi ta'ala. Gusti Allah mboten sare, kalau bahasa orang Jawa ya. Orang lain mau memuji, orang lain mau mengapresiasi, itu urusan manusia. Saya nggak caper sama manusia, saya capernya ke Allah, cari perhatian Allah, dan yang diharapkan adalah ridho dan pahala dari Allah. Nah, ini subhanallah ya, ini suatu nutrisi hati yang perlu dicamkan bagi para pejuang, khususnya bagi pejuang perempuan, harus menata hati terlebih dahulu. Oke, lalu subhanallah ini yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, penuh insafan bahwa beramal itu harus berilmu. Nah, sahabat sekalian rahimakumullah, kita kenal di dalam Islam itu ada kaidah dasar yang berbunyi al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum kita berkata dan sebelum kita berbuat. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ataupun bagaimana semestinya kita itu berilmu amaliyah dan beramal ilmiah. Ilmu, pengetahuan, wawasan yang kita miliki itu harus mendorong kita untuk mengamalkannya, dan amal perbuatan yang kita lakukan itu harus berdasarkan ilmu. Tidak boleh kita berkata ataupun berbicara tanpa didasari oleh ilmu. Beramal ilmiah dan berilmu amaliyah. Kemudian beliau pun menyebutkan, jangan mengadakan alasan yang tidak dianggap sah oleh Allah hanya untuk menghindari suatu tugas yang diserahkan kepadanya. Maksudnya apa? Sahabat sekalian, ya kalau memang ada tugas, ya ada semacam amanah, tanggung jawab yang memang diserahkan ke kita, diamanahkan ke kita, maka bismillah, terima ya amanah tersebut gitu. Kalau memang kita tidak ada alasan untuk menolak itu, ya, kita sehat, kita mampu, ya baik secara pemikiran, secara waktu, secara tenaga, ya bismillah kita terima itu dalam rangka untuk berjuang di jalan Allah. Seperti itu. Oke. Nah, lalu ya, pesan beliau berikutnya, ya, membulatkan tekad untuk membela kesucian agama Islam. Ya, kita berjuang lagi-lagi. Mohon maaf ya sahabat sekalian, terkadang banyak dari para aktivis baik di persyarikatan manapun itu, ya kadang terlalu terjebak kepada fanatisme.
Bahkan beliau menyebutkan di sini, kita berjuang itu li'i'la'i kalimatillah wa li'izzil islam wal muslimin. Gitu. Ud'u ila sabili rabbika. Ya, jadi kita berdakwah, kita berjuang itu bukan agar orang itu masuk ke persyarikatan kita, maksud saya itu fanatik dengan persyarikatan kita, dengan golongan kita, dengan firqah kita, enggak. Tapi firqah, golongan, persyarikatan itu sekedar sebagai media, sekedar sebagai kendaraan, yang mana kendaraan ini lagi-lagi untuk membawa kaum muslimin untuk apa? Untuk ila sabili rabbika, kepada jalan Allah, ila sabilillah, seperti itu. Nah ini, maka ya apa, di persyarikatan manapun, di firqah manapun, yang namanya ta'asub ataupun fanatik itu ya tidak baik, seperti itu ya. Kita punya fanatik ya, fanatisme yang luas gitu ya. Kita memang tentu harus punya fanatisme ke persyarikatan kita, tapi yang sewajarnya. Jangan kemudian saya menganggap hanya persyarikatan kita yang apa, yang benar, yang paling oke, dan yang lainnya semuanya salah dan lain sebagainya. Ini tentu suatu sikap yang tidak baik, dan ini kita diingatkan oleh pendiri dari persyarikatan Muhammadiyah tersebut. Lalu bagaimana kemudian agar kita bisa berjalan seiring untuk li'ilai kalimatillah tadi, harus senantiasa menjaga ukhuwah, persaudaraan dan kesatuan ya, dengan kawan sekerja dan seperjuangan, termasuk juga dengan firqah-firqah ataupun kelompok-kelompok lain, asalkan mereka masih dalam lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti itu. Nah, ini beberapa pesan perjuangan yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan khusus bagi kaum perempuan. Nah, teman-teman sekalian, nah seperti apa sih wanita ya, dalam sudut pandang Muhammadiyah secara umum? Ya, sebelum kita masuk ke bagaimana wanita dan ilmu pengetahuan, sahabat sekalian, ya, kita sedikit mereview. Nah, ini wanita dalam perspektif Muhammadiyah. Ya. Muhammadiyah ya, menempatkan perempuan sebagai makhluk Allah yang memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu di mata Allah itu setara gitu. Sehingga misalkan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ya, teman-teman sekalian, Allah berfirman, "Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa." Wahai sekalian manusia, sungguhnya kami Allah telah menciptakan kamu min dzakari wa unsa. Ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian waja'alnakum syu'uba wa qabaila. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berdaerah-daerah. Kemudian ya ada perbedaan tempat dan lain sebagainya. Itu tidak masalah di hadapan Allah. Allah tidak memandang kita laki-laki, kita perempuan, dari negara mana, dari suku mana. Itu dalam pandang Allah itu tidak kemudian menjadikan mulia, karena dia laki-laki jadi mulia, karena dia dari suku mana dia lebih mulia dibandingkan yang lain. Tidak. Di hadapan Allah itu innallaha la yanduru ila suwarikum wa la yanduru ila ajzamikum walakin Allah yanduru ila qulubikum wa amalikum, yang dijadikan sebagai standar kemuliaan, keutamaan di mata Allah itu bukan jasad fisik kita, dari mana kita ganteng cantiknya, tidak, tetapi inna akramakum indallahi atqakum, ya, yang menjadi standar mulia tidaknya kita adalah takwa nggak kita sama Allah. Seperti itu. Siapa yang paling takwa, dialah yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian juga di Muhammadiyah seperti itu, tidak memandang wah laki-laki lebih tinggi, laki-laki lebih tinggi derajatnya dibandingkan perempuan, enggak. Semuanya setara di hadapan Allah. Kemudian sehingga laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban yang sama, hak dan kewajiban yang sama untuk apa? Untuk beriman, kemudian beramal saleh, lalu berdakwah, lalu menuntut ilmu, meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasannya, lalu bekerja. Boleh, tidak ada larangan perempuan untuk berkarir, untuk bekerja, dengan tentu dengan batasan tertentu ya. Nanti mungkin lain waktu bisa kita bahas masalah bagaimana wanita karir ya. Kemudian wanita pun boleh berperan politik ya, menjadi anggota legislatif atau menjadi pemimpin pun boleh ya. Dulu pernah ramai ya sahabat sekalian masalah pemimpin itu. Ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, la yusliha qaumun
laukana amruhum imro'atan, ya, tidak akan sukses, tidak akan berjaya suatu kaum ataupun suatu negara, suatu umat, laukana amruhum imro'atan, kalau dipimpin oleh seorang perempuan. Nah, tentu kalau kita menggunakan manhaj tarjih dalam memahami hadis ini, maka kita harus lihat apa asbabul wurud hadis ini. Tidak kemudian kita generalisir, jadi perempuan itu nggak boleh jadi pemimpin di seluruh sektor, di seluruh bidang manapun, tidak. Nah, tapi ternyata hadis ini ya dilatar belakangi ya kenapa Rasulullah mengomentari seperti itu. Nggak mungkin suatu negara, suatu daerah, suatu tempat itu atau suatu lembaga itu kalau dipimpin perempuan nggak akan beres, nggak akan berhasil. Itu ternyata dilatar belakangi komentar beliau atas apa? Seorang ratu Kisra, ya, ratu di Persia, ya, ada di Persia itu ada kerajaan ya yang rajanya meninggal dunia, kemudian keturunannya itu perempuan, lalu kemudian yang menjadi permaisurinya itu menggantikan rajanya padahal dia tidak punya kompetensi seperti itu. Maka kalau seorang perempuan punya kompetensi, punya keahlian, maka boleh dia menjadi misalkan pemimpin, baik di ranah politik ataupun ranah pekerjaan dan lain sebagainya. Dan ini menjadi perspektif Muhammadiyah, tidak menghalangi seorang perempuan untuk menjadi pemimpin, apalagi dalam masalah untuk belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Pun demikian juga dalam kehidupan bermasyarakat, diperbolehkan perempuan untuk bermasyarakat. Oke. Lalu poin berikutnya, keseimbangan peran publik dan rumah tangga. Maksudnya apa, sahabat sekalian? Boleh perempuan itu bekerja, boleh perempuan itu kemudian aktif di perpolitikan, ya, boleh perempuan menjadi wanita karir, boleh, tapi kemudian jangan sampai si wanita tersebut melalaikan tugas dan perannya sebagai seorang ibu dari anak-anaknya dan menjadi seorang istri dari suaminya itu. Jadi boleh bekerja tapi pendidikan anak jangan sampai terbengkalai. Perhatian kepada anak jangan sampai terbengkalai. Perannya sebagai seorang ibu, ya, sebagai seorang ibu dan juga seorang istri di rumah jangan sampai terbengkalai, karena itu tugasnya utama. Adapun bekerja sebenarnya adalah kewajiban utama dan kewajiban utama dari seorang suami. Adapun istri sebenarnya tidak ada kewajiban, teman-teman sekalian. Kalau misalkan dalam suatu keluarga itu si suami sudah mencukupi, ya, katakanlah kebutuhan pokok sandang pangan papan tercukupi dari hasil si suami, ya udah, sebenarnya perempuan nggak bekerja nggak apa-apa gitu. Dan fikihnya, ini bocoran teman-teman bagi perempuan gitu, fikihnya itu kalau suami bekerja, ya, penghasilannya itu untuk istri gitu. Dan kalau si istri bekerja, penghasilannya untuk istri dan suami nggak boleh mengotakkan. Ya, seperti itu. Jadi fikirnya seperti itu. Dan sebenarnya kebutuhan sandang, pangan, papan itu adalah kewajiban dari si suami. Ya, jadi bersih-bersih, nyuci, sampai masak, bahkan menghidangkan sampai menyuapkan ke mulut istri itu adalah kewajiban si suami. Nah, seperti itu. Nah, tapi jangan kemudian nanti teman-teman putri nggak mau beres dan masak, ya, teman-teman sekalian. Nah, ini fikihnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan, sahabat. Oke. Nah, perempuan, ya, dalam pandangan Muhammadiyah juga dituntut untuk bisa berkontribusi terlibat dalam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, dalam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, maka misalkan saya sendiri, ya, yang diamanai mengajar di PUTM Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah sejak tahun berarti 2011 atau 2012, ya. Itu PUTM pun menerima tolibat, ya, ataupun mahasiswi putri gitu, ya, yang mana nanti para tolabah PUTM ini kalau udah lulus akan disebar untuk menjadi mubalighat di pulau-pulau ataupun di daerah-daerah terpencil. Nah, ini ya Muhammadiyah sangat mensupport, ya, perempuan untuk bisa bersama-sama dengan suaminya, dengan pasangan mitra hidupnya untuk berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian, nah, dalam tubuh Aisyah sendiri, misalkan teman-teman sekalian, ya, kepemimpinan di dalamnya itu menerapkan kepemimpinan rasional, bukan karismatik ataupun tradisional. Maksudnya apa?
teman-teman sekalian, ya kalau memang si perempuan itu mampu ya secara intelektual, secara sosial, secara emosional untuk memimpin, maka ya siapapun boleh ya menduduki kepemimpinan di Aisyah gitu. Bukan karena dia karismatik karena keturunan dari misalkan darah biru dari keturunan orang Muhammadiyah, enggak gitu ya. Siapapun kemudian punya kesempatan untuk memimpin di Aisyah. Tidak sebagaimana yang mungkin di ormas yang lain. Ini sebagai apresiasi Muhammadiyah terhadap kaum perempuan. Teman-teman sekalian, mohon maaf saya ngecas laptop dulu ya, sepertinya hampir habis. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Lalu berikutnya, kiai ataupun guru ya, mendidik serta menyiapkan murid-murid perempuan sebagai pimpinan melalui pendidikan dengan membekali ilmu-ilmu keislaman, madrasah dan kursus-kursus ilmu-ilmu umum ya, melalui sekolah di Neutral School ya, ketika itu. Kemudian praktek hidup bermasyarakat, berorganisasi dan berdakwah. Jadi dalam konteks di pesantren, di madrasah, di sekolah ya, yang mana Muhammadiyah ini termasuk garda depan ya pada saat itu, yang mengcombine yang kemudian pendidikan yang ketika itu ada semacam gap dikotomi antara ilmu pengetahuan umum dengan ilmu pengetahuan Islam ya, di Muhammadiyah itulah yang kemudian keduanya harus dipelajari. Yang belajar ilmu umum ya harus juga belajar keislaman, pun demikian sebaliknya. Dan ini lagi-lagi kenapa kemudian madrasah sekolah ya memberikan support ya bagi kaum perempuan untuk belajar agar mereka menjadi pemimpin ya, minimal pemimpin di dalam keluarganya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian Aisyah ya ataupun IMM ataupun NA ya sebenarnya sebagai wahana untuk beramal soleh, untuk berdakwah dan untuk berjuang, termasuk juga untuk menyalurkan potensi dan bakat diri yang ada di diri kaum perempuan tersebut. Jadi lalu dukungan ya keluarga dan juga persyarikatan Muhammadiyah kepada kaum perempuan dan juga Aisyah ini menunjukkan Muhammadiyah sangat mengapresiasi eksistensi dari kaum perempuan itu sendiri. Oke, teman-teman sekalian, ini sepintas sudut pandang ataupun perspektif Muhammadiyah dalam melihat kaum perempuan secara umum. Nah, sekarang kita akan mulai untuk membedah bagaimana wanita dan ilmu pengetahuan dalam buku Adabul Mar'ah fil Islam. Oke. Kita lihat sekalian. Nah, di halaman 63. Di sini di bab kelima tentang wanita dan ilmu pengetahuan disebutkan bahwa kaum wanita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini agar bersama dengan kaum laki-laki untuk apa? Teman-teman sekalian, untuk beramal dan berjuang untuk mencukupi keperluan pembinaan masyarakat, memelihara dan memakmurkan dunia. Jadi memang waja'alnakum azwaja. Allah telah menjadikan kita laki-laki dan perempuan itu azwaj, berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam. Kemudian laki-laki ada perempuan. Dan pasangan itu ya hidup saling berpasangan itu sebagai mitra teman-teman sekalian ya, untuk bisa saling mensupport satu dengan yang lain ya dalam mencukupi keperluan, kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, dalam masalah ya, kebutuhan intelektual, sosial dan seterusnya ya, dalam rangka untuk memelihara dan memakmurkan dunia itu. Kemudian hal ini sebagaimana yang Allah tegaskan di Quran surat An-Nisa ayat 1 ya, Yohannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hakikatnya pada awalnya kita itu min nafsin wahidah, jenis yang satu. Siapa itu? Nabi Adam alaihissalam. Tadi kita singgung ya, khuliqat min dila ya. Siti Hawa itu diciptakan min dila, dari tulang rusuk yang paling atas dari Nabi
Nabi Adam alaihissalam. Dan kemudian perempuan pun demikian, ada karakter dilak tadi yang sudah kita sebutkan, ya, yang tulang rusuk yang melengkung tadi, dan bagaimana laki-laki harus bersikap yang baik dengan kondisi perempuan seperti itu. Wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari satu jiwa tersebut kemudian diciptakannya zaujaha, pasangannya, kemudian antara Nabi Adam dan dan Siti Hawa, kemudian menikah, dan darinya itu lahirlah keturunan laki-laki dan perempuan yang banyak seperti itu. Oke. Nah, di paragraf berikutnya, para pemirsa sekalian, teman-teman sekalian, masing-masing mempunyai urusan dan pekerjaan sendiri-sendiri, walaupun banyak juga yang terdapat kesamaan. Jadi di sini disebutkan laki-laki dan perempuan punya peran yang berbeda. Ada beberapa peran yang berbeda, ya, dan pada hakikatnya banyak kesamaan, ya, antara laki-laki dan perempuan. Kalau yang satu mengabaikan ataupun meninggalkan urusan dan pekerjaannya sendiri, apalagi malah mengurusi dan mengerjakan pekerjaan yang khusus bagi yang lain, maka tidak akan menjadi rusak dan kacau. Maksudnya, ya, kalau memang itu pekerjaan laki-laki, peran laki-laki, tanggung jawab laki-laki dilakukan oleh si laki-laki. Jangan kemudian perempuan katakanlah merebut peran dan pekerjaan itu. Pun demikian sebaliknya. Kalaulah itu memang peran dan pekerjaan perempuan, yaitu dikerjakan oleh si perempuan. Jangan kebolak-balik. Tapi kan dalam kondisi sekarang, teman-teman, apalagi wacana feminisme ataupun kesetaraan gender, mungkin yang waktu bisa kita bahas, ya, teman-teman sekalian, ini terkadang menjadi kebolak-balik, ya. Bahkan ada sebagian dari kaum feminisme yang terlalu berlebihan, ya, teman-teman, terlalu berlebihan, sehingga dalam beberapa ranah ibadah yang mahdhah, bersifat mahdhah itu, kemudian mereka menuntut harus setara antara laki-laki dan perempuan, dan harus sama. Sampai dalam masalah sholat, ya, ada perempuan yang kemudian mengatakan, kenapa perempuan nggak boleh menjadi imam bagi laki-laki? Kenapa perempuan nggak boleh adzan? Mengapa perempuan nggak boleh khutbah? Nah, ini terjadi tahun 2003 atau 2004, ya, teman-teman bisa melihat di YouTube, ya, ada seorang Profesor Dr. Amina Wadud, ya, dari McGill University di Kanada itu, yang kemudian mengadakan sholat Jumat, pertama udah pelanggaran ini, mengadakan sholat Jumat di gereja, lalu jamaah laki-laki dan perempuan menjadi satu, ya, jadi satu soft itu ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian yang menjadi khotib dan imamnya adalah Profesor Dr. Amina Wadud, yang jelas-jelas dia itu perempuan. Nah, ini gerakan feminisme ini udah kebolak-baliknya dalam Islam, ya, memang dibedakan. Oh, ini ada peran ataupun tanggung jawab seorang laki-laki, oh, ini ada peran dan tanggung jawab seorang perempuan, dan di beberapa ibadah tertentu dibedakan. Ini bukan berarti Allah tidak adil, Allah kemudian membedakan, tidak, tapi memang Allah, ya, membagi-bagi itu sesuai dengan kodrat dan juga fitrah dari manusia, laki-laki dan perempuan itu. Oke. Nah, maka kalau misalkan terbolak-balik, disebutkan di sini akan terjadi kerusakan ataupun kekacauan. Nah, lalu sahabat pemirsa sekalian, di paragraf yang terakhir, kaum wanita sebagaimana juga kaum laki-laki, kaum pria, dalam melakukan tugas ataupun fungsinya itu sudah barang tentu harus memiliki bekal, bekal berupa ilmu-ilmu yang menyangkut tugasnya dan kewajibannya, dan harus mempelajari dengan baik tentang kewajiban-kewajibannya itu. Nah, untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban laki-laki, perempuan, peran dan kontribusinya laki-laki harus didasari oleh ilmu. Nah, maka pemirsa sekalian, ya, disebutkan di sini belajar dan mencari ilmu bagi kaum perempuan itu jelas tidak dilarang, tidak ada larangan. Ada hadis yang cukup familiar di tengah-tengah kita, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardhatun, wajib ala kulli muslim, bagi setiap muslim. Nah, di sini memang lafadznya menggunakan ala kulli muslim,
wa muslimatin ya, nggak pakai wa muslimatin, cuma muslim saja. Tapi para ulama menerangkan muslim di sini adalah lil ghalib ya, yang menunjukkan makna yang umum, yang general, yang mencakup baik muslim laki-laki maupun perempuan, tanpa harus menyebutkan ala kulli muslim dan wa muslimatin seperti itu. Oke. Nah, bahkan ya perintah untuk menuntut ilmu itu ya diperintahkan dan dianjurkan ya, dan sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Dan ini berlaku baik laki-laki maupun perempuan. Termasuk makna umum dari hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi man salaka tariqan, man siapapun ya, baik laki-laki maupun perempuan yang salaka tariqan, yang menempuh jalan tertentu untuk yaltamisu fi ilman, untuk menuntut ilmu di dalamnya, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka akan dimudahkan jalannya ke surga. Dan itu berlaku bagi seluruh kaum baik laki-laki maupun perempuan, termasuk hadis yang berbunyi man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa di antara kita manusia baik laki-laki maupun perempuan yang yuridillahu bi khairan, yang dikehendaki kebaikan untuknya, maka yufaqihu fiddin, maka orang tersebut akan dipahamkan tentang agama. Dan ini berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, maka para pemirsa sekalian, di sini dirinci ya kewajiban-kewajiban yang harus dipelajari oleh wanita. Pertama, perlu dipahami bahwa wanita bukanlah laki-laki, baik secara agamis maupun secara biologis. Jadi memang ada perbedaan ya, secara biologis, secara agamis tadi masalah ibadah dibedakan. Oh, ini untuk laki-laki boleh menjadi imam, tapi perempuan boleh jadi imam tapi nggak boleh mengimami yang di situ ada makmum laki-laki gitu. Ada beberapa hal nggak boleh menjadi muadzin, nggak boleh iqamah dan lain sebagainya. Nah, disebutkan di halaman berikutnya walaisa dzakaru kal unsa, di Ali Imran ayat 36 ya teman-teman, bukanlah atau tidaklah laki-laki itu seperti perempuan dan juga sebaliknya. Maka karena perbedaan biologis, perbedaan mental, perbedaan akal pemikiran, nah mungkin nanti di sini tidak disebutkan, tapi ada hadis yang cukup familiar, yang hadis sahih pula yang diriwayatkan oleh banyak imam, terutama oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang menyebutkan ma ra'aitu man naqisat aqlun wa dinun, dan tidaklah aku melihat ya, kata Rasulullah ya, seorang yang nakisot akal wadin, yang kurang agama dan kurang akalnya gitu. Siapa itu? Ya ini perempuan. Memang dalam satu hadis sebutkan perempuan itu kurang akal dan kurang agamanya. Nanti yang nggak terima boleh bertanya, boleh menyanggah ya teman-teman di diskusi ya. Jadi memang dalam satu hadis itu sebutkan perempuan itu ada sisi kurang akal dan kurang agamanya. Ketika ditanya kenapa kemudian perempuan itu kurang akal, nah, lalu disebutkan di hadis tersebut, bukankah persaksian dua perempuan ya sebanding dengan satu laki-laki. Nah, ini menunjukkan secara psikis, secara mental, ini sebenarnya tidak menunjukkan bahwasanya perempuan itu rendah, tidak para sahabat sekalian, tapi ini malah memuliakan kaum perempuan. Perempuan itu lebih dominan emosinya, lebih dominan perasaannya, dan mentalnya kadang kurang kuat dibandingkan seorang laki-laki. Maka misalkan dalam masalah persaksian, dia bisa kemudian merubah persaksiannya karena mungkin rasa kasihan, rasa belas kasihnya yang kemudian tidak tegaan dengan si korban ataupun si tersangka misalkan, dan sejenisnya. Sehingga kemudian kalau ada saksi, mungkin yang satu tidak tega, kasihan, nanti yang satunya bisa mengingatkan seperti itu. Nah, pun demikian yang dimaksud dengan nakisot ad-din, kurang agamanya, adalah ketika dia tidak sedang haid gitu ya, dia tidak bisa mengerjakan amal ibadah yang lain seperti sholat, kemudian puasa, dan amal ibadah yang lainnya. Ini nanti bisa kita diskusikan ya masalah ini. Jadi memang ada aspek yang dibedakan di dalam Islam. Okay.
antara laki-laki dan kaum perempuan. Berikutnya, sahabat, kita baca bahwa dia, wanita itu adalah hamba Allah yang harus berbakti dan taat kepadanya. Tahu akan perintah dan larangannya, syah dan halal, ya, antara sah batal, halal haram, tahu pula hukum rukhsah, ya, keringanan ataupun kemurahan, dan hukum darurat terpaksa. Jadi, sahabat, teman-teman sekalian, seorang perempuan itu harus berilmu, ya, karena banyak sekali maklumat, banyak sekali ilmu pengetahuan yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis yang itu membutuhkan effort untuk mempelajari dan memahaminya. Tanpa ilmu kita tidak tahu mana hak, mana batil, mana halal, mana haram, ya. Kemudian mana subhat, ya, mana boleh, mana yang nggak boleh, mana pantas dan tidak pantas, tentu dalam perspektif Islam yang tentu tidak bertentangan dengan fitrah, akal, dan tradisi tentunya, seperti itu. Nah, ini tuntutan bagi kaum perempuan, ya, untuk harus mengetahui berbagai macam ilmu yang ada di Islam, pengetahuan yang ada di Islam, seperti itu. Kalau kita lihat, sahabat sekalian, dalam sejarah kita kenal ada rijalul hadis, gitu ya, para perawi-perawi hadis, yang mana perawi-perawi hadis itu ternyata bukan cuma rijal, tapi di sana juga ada nisaul hadis. Banyak perawi-perawi hadis yang berasal dari kalangan kaum perempuan. Yang ambil contoh yang paling kita kenal adalah Sayyidah Aisyah, ya, Siti Aisyah. Ya, Aisyah istri Rasulullah itu termasuk perawi hadis terbanyak setelah Abu Hurairah. Ya, karena subhanallah, ya, beliau 24 jam, ya, sering bersama Rasulullah SAW, bagaimana tidur Rasulullah, bagaimana apa yang dilakukan Rasul 24 jam itu yang melihat adalah Aisyah. Kemudian keseharian Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah itu kemudian diriwayatkan, dan yang meriwayatkan adalah seorang perempuan, Aisyah. Ini menunjukkan perempuan juga sangat memiliki kontribusi yang sangat luar biasa, punya peran yang sangat luar biasa dalam pengembangan ilmu. Oke, di poin yang ketiga, sahabat, kita baca lagi, harus tahu, ya, seorang perempuan itu harus tahu akhlak, ya, mana akhlak yang terpuji, mana akhlak yang tercela, ya, akhlakul mahmudah wa akhlakul madmumah, ya, seperti apa, ya, ini masalah akhlak, ya, teman-teman, harus jujur, harus benar, baik dalam omongan dan tindakan, hak dan kewajiban, syukur akan nikmat, kemudian tentang hasad, dusta, khianat, kufur, nikmat. Nah, ini ilmu-ilmu tentang akhlak, ya, tentang akidah, tentang akhlak, ini harus diketahui oleh seorang perempuan. Lalu yang lainnya, ya, disebutkan perempuan pun semestinya harus mengetahui tentang ilmu kesehatan, baik jasmani maupun rohani, pikiran dan jiwa. Lalu memelihara dan mengatur rumah tangga serta keperluan-keperluan yang bersangkutan dengan masalah rumah tangga tersebut. Ya. Jadi kaum perempuan ini, ya, yang masih, mohon maaf, masih jomblo, belum menikah, ya, para jomblowati, itu harus sejak sekarang, ya, harus mempersiapkan diri, ya. Ada kuliah pranikah, gitu ya. Salah satu pembelajarannya adalah bagaimana kita atau teman-teman perempuan ini harus pintar masak, ya. Yang laki-laki juga harus seperti itu, ya, karena ketika perempuan repot, ya, laki-laki juga harus membantu, ataupun sebaliknya, tanpa menunggu pas perempuan repot, ya, teman-teman, ya. Yang namanya tugas rumah tangga itu adalah tugas bersama, gitu, ya, antara laki-laki dan perempuan. Maka yang bisa ini bisa itu, ya, bukan cuma perempuan, laki-laki juga harus seperti itu. Tapi yang menjadi tugas utama itu adalah tugas dari perempuan. Oke. Lalu perempuan itu harus berbakti kepada ibu, bapak, serta menghormati kepada yang lebih tua, sayang kepada yang lebih muda, dan memberi contoh. Itu yang paling utama. Ya, ini beberapa poin-poin, teman-teman, yang secara detail dipaparkan di kitab Adabul Marafil Islam tentang bagaimana semestinya seorang perempuan itu tahu tentang berbagai macam ilmu, dari segi akidah, dari segi akhlak dan muamalah, termasuk tentang masalah hubungan yang baik dengan siapapun juga, terutama dengan suaminya. Jadi dalam berumah tangga itu ada hak dan kewajiban suami dan istri, gitu. Sebagai seorang ibu yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar, ya, untuk bagaimana kemudian
bisa menemani putra-putrinya dalam mendewasakan diri dan mendewasakan pribadinya. Karena pada kenyataannya para sahabat sekalian ya, tadi di awal sudah kita singgung, kecerdasan dari seorang anak itu lebih dominan diturunkan dari seorang ibu. Termasuk bagaimana kecakapan secara verbal, termasuk keterampilan itu juga banyak diturunkan dari seorang ibu. Saya sebagai bapak itu sangat melihat dan merasakan anak itu banyak meniru ibunya seperti itu ya. Nah, tapi bukan berarti kemudian si bapak berleha-leha, nggak usah ngasih contoh, enggak, karena ya itu menjadi tanggung jawab bersama. Tapi sebagai seorang wanita yang mungkin lebih banyak berinteraksi dengan putra-putrinya, ya harus memiliki bekal yang cukup ya untuk bagaimana mencetak generasi yang soleh dan solehah seperti itu. Lalu di sini ya, memberikan pelajaran dan mendidik kepada putra-putrinya serta keluarga yang menjadi tanggung jawab bersama sebenarnya ya, baik suami maupun istri. Nah, karena kita jangan bermimpi untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah sebagaimana doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita jangan bermimpi punya keturunan yang soleh dan solehah sementara kita belum mensolehkan diri kita gitu ya. Maka semua harus berawal dari diri kita sebelum ke orang lain. Oke. Ini cukup panjang kita bahas secara umum ya teman-teman sekalian. Ya, ini seorang perempuan juga harus mengetahui bahaya kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan, kefasikan, kemaksiatan. Ini masalah penyimpangan akidah teman-teman sekalian ya. Kita harus tahu hal itu dan termasuk juga ilmu-ilmu yang lain yang harus diketahui, baik itu ilmu jiwa, ilmu kemasyarakatan, ilmu pendidikan. Ini menunjukkan bahwasanya perempuan itu punya hak sebagaimana laki-laki yang sangat luas ya untuk mengembangkan dirinya, untuk mengetahui berbagai macam ilmu yang ada, baik itu ilmu agama maupun ilmu secara umum. Nah, kesemuanya itu sahabat sekalian, demi kepentingan pembinaan, pembangunan, dan penjagaan keselamatan agar tidak timbul fitnah dan bencana. Mengapa teman-teman sekalian? Nah, ini yang hadis ini sahih ya. Kalau yang tadi di awal saya sebutkan itu bukan hadis ya, yang innal mar'ata al-mar'atu imadul bilad ya. Itu qamatil mar'atu qamal bilad itu ya. Ini bukan hadis, ini maqalah dari seorang ulama ya. Adapun yang berdasarkan hadis ini ma taraktu ba'di fitnatan ad-darru 'ala rijali minan nisa. Aku ya, tidak meninggalkan, kata Rasulullah, fitnah yang ad-darru 'ala rijal, yang lebih ataupun yang sangat membahagiakan bagi seorang laki-laki daripada seorang wanita. Jadi wanita itu Allah bisa kemudian menjadi fitnah gitu ya, tapi juga menjadi berkah gitu. Tergantung kemudian si wanita itu. Kalau misalkan seorang wanita itu tidak mampu membawa dirinya, tidak mampu meningkatkan kualitas dirinya, dia mohon maaf ya, itu berlaku juga bagi laki-laki yang akan menjadi sampah masyarakat, yang akan membuat umat itu menjadi bubrah, menjadi ambiar seperti itu. Nah, maka bagaimana kemudian ya laki-laki tidak menjadi fitnah bagi perempuan dan perempuan nggak menjadi fitnah bagi laki-laki, ya harus tahu bagaimana dirinya, pribadinya, dan kemudian hak dan kewajibannya, batasan-batasannya. Termasuk di sini ada hadis yang disetir dari sahabat Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam Bukhari terkait dengan la'ana Rasulullah SAW al-mutasabbih minar rijal bin nisa wal mutasabbihat minan nisa'i bir rijal. Nah, ini mungkin lebih tepatnya mengomentari fenomena feminisme ya, yang kebablasan LGBT ya. Jadi ada laki-laki yang menyerupai perempuan, ada perempuan yang menyerupai laki-laki. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk di muka bumi ini ya ada Adam dan Hawa, bukan Adam dan Indra seperti itu ya, ataupun Hawa dan Siti ya. Siti Hawa itu satu. Jadi nggak ada itu apa namanya seorang laki-laki, cangkangnya laki-laki, fisiknya laki-laki tapi jiwanya perempuan, ataupun sebaliknya, nggak ada. Karena
hakikatnya ya Allah hanya menciptakan Adam dan Hawa, bukan jenis yang ketiga. Meskipun mungkin secara genetika ada yang perempuan yang kayak agak sedikit tomboy ataupun sebaliknya, tapi hanya sekian persen saja. Tapi hakikatnya dia ya yang lebih dominan sebenarnya ya keperempuanannya ataupun ke laki-lakiannya. Oke, nanti kita diskusikan kalau ada yang mau menanyakan masalah itu, teman-teman. Lalu subhanallah, ya di sini pun disitir hadis yang berbunyi ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah. Dunia itu adalah kesenangan, dunia itu adalah hiasan, dan sebaik-baik perhiasan ataupun sebaik-baik kesenangan itu adalah al-mar'ah as-salihah, adalah perempuan yang salihah. Jadi luar biasa itu perempuan. Ya, kalau dia adalah perempuan yang salihah. Untuk menjadi perempuan yang soleh tentu harus dibekali dengan ilmu pengetahuan yang luas. Nah, lalu kemudian masih kesimpulannya teman-teman. Oke. Ini udah jam 5, dapat kita simpulkan di sini. Dari apa yang diterangkan di atas, ada beberapa poin teman-teman sekalian. Ya, wanita diharapkan sekali agar dapat memelihara dan menjaga serta meningkatkan martabat dirinya sebagai manusia, sebagai penghuni dan pemakmur dunia, sebagaimana laki-laki. Nah, kemudian seiring dan sejalan dengan langkah dan gerak kaum pria, yang kesemuanya itu akan bisa lebih sukses apabila dibekali dengan ilmu pengetahuan serta dilandasi dengan iman dan takwa. Subhanallah. Jadi menjadi seorang khalifatullah fil ard, ya, wakil Allah di muka bumi ini, ya, untuk memelihara, memanage, mengatur alam semesta ini, ya harus didasari oleh ilmu pengetahuan, dan semua itu dilandasi lagi dengan iman dan takwa. Seperti itu. Ya, innama yakhshallahu min ibad. Ini kurang. Innama yakhshallaha semestinya teman-teman ya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ini perlu dikoreksi ya teman-teman. Ini kalau ini secara lafadz innama yakhshallaha. Ini di buku yakhshallah. Nanti bisa dikasih masukan ke penerbitnya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya para ulama lah yang orang-orang berilmu lah yang khosyahnya itu sangat besar kepada Allah. Ya, sehingga harus ada seiring sejalan, ya, semakin tinggi ilmunya, semakin luas wawasannya, semestinya semakin besar dan semakin tinggi pula rasa takutnya kepada Allah. Isdada ilman wa lam yajid hudan lam yajid min Allah illa bu'da. Kalau misalkan ada orang yang yazdad ilmunya bertambah, wawasannya bertambah, tapi tidak bertambah hidayah dan amal serta imannya, maka lam yajid min Allah illa bu'da. Dia akan tidak bertambah pada dirinya kecuali bu'dah, jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kita langsung ke slide berikutnya di akhir. Di sini disebutkan satu hadis, ya, idza mata ibnu adama in qad amalu ila min salas sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Jadi ketika kita meninggal dunia, ya, siapapun itu, ya, akan terputus amalnya. Kita nggak bisa lagi menambah amal kebaikan, kecuali kalau selama kita hidup kita memiliki tinggalan, di antaranya ada sedekah jariyah. Ketika memiliki harta, kita sedekahkan kepada orang yang membutuhkan, kemudian ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ya. Maka dengan poin yang kedua ini, kaum perempuan harus bersemangat untuk menuntut ilmu, meningkatkan ilmunya, dan berkontribusi mengajar dan sebagainya agar bisa yuntafa'u bih awalidun sholihin yad'ulah, ataupun kita memiliki anak soleh yang senantiasa mendoakan kita, dan ini menjadi investasi abadi meskipun kita telah meninggal dunia. Nah, ini beberapa poin teman-teman sekalian yang bisa kita bedah dari buku Adabul Mar'ah fil Islam, dan tadi udah kita mukadimai dengan bagaimana wanita dalam sudut pandang Muhammadiyah secara umum. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit wawasan untuk teman-teman sekalian, dan selanjutnya akan kita lanjutkan dengan diskusi. Ini udah jam 5:10. Silakan Imawati Azmi, dipersilakan untuk membimbing diskusi. Oke, baik, terima kasih sebelumnya Ustadz sudah memberikan materi yang cukup luar biasa, yang dari runtut sekali ya teman-teman, dari awal hingga akhir sampai kepada perspektif Islam itu sendiri terhadap tema kita, yaitu wanita dan ilmu pengetahuan. Seperti itu. Jadi sebelumnya Ustadz, saya tadi udah
memancing partisipan ataupun rekan-rekan kajian Imawati pada hari ini untuk bertanya. Kemudian di kolom chat ada 2 pertanyaan, yaitu dari Tri Mubarak dan Inayatul Husna. Nah, untuk yang pertama ini saya bacakan ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Mubarak, mahasiswa hukum dari UT. Izin bertanya Pak Ustadz, apa perbedaan kemandirian laki-laki dan perempuan? Demikian pertanyaan saya, terima kasih. Ini mau langsung dijawab dulu gimana? Oke, saya jawab dulu ya Mbak Azmi. Oke. Monggo Ustadz. Untuk Mbak Tri Mubarak ya. Ini pertanyaannya tentang apa perbedaan kemandirian laki-laki dan perempuan. Oke. Kemandirian ya. Oke. Jadi berbicara masalah kemandirian ya. Berbicara masalah kemandirian ini sebenarnya tidak ada perbedaan secara signifikan antara laki-laki dan perempuan. Ya, tapi ketika kita lihat itu dari sisi fikih, ya, sebenarnya untuk anak perempuan ya, sampai kemudian dia menjadi anak yang baligh, lalu sebelum dia menikah, ya, itu kebutuhannya itu semuanya ditanggung oleh bapaknya sebenarnya ini. Jadi ini untuk anak perempuan. Dan nanti ketika si anak perempuan ini sudah menikah, tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain dari si perempuan ini ditanggung oleh suaminya. Wah, jadi enak sekali nih perempuan sebenarnya. Gitu. Jadi ketika belum nikah tanggung jawab dari bapaknya, kemudian setelah menikah nanti tanggung jawab dari suaminya. Maka kalau kita tarik ke hal lain, inilah kenapa kemudian di dalam Islam misalkan bagian warisan gitu ya, bagian warisan antara laki-laki dengan perempuan dibedakan. Lidzakari mislu hadzil unsaya, ini 2:1 ya, An-Nisa ayat 11 teman-teman Mbak Tri ya. Jadi kalau sesuai dengan perspektif Islam, pembagian warisan ya si laki-laki, anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih karena ketika jadi bapak menanggung keluarganya, ketika udah menikah nanti pun dia akan menanggung istrinya seperti itu. Nah, kemudian kalau anak laki-laki itu bagaimana setelah balik sebenarnya ya, setelah balik itu kalau misalkan keluarga atau bapaknya itu sudah membiarkan dia, kamu harus bekerja sendiri, mandiri sendiri, ya itu secara fikih memang boleh ya gitu. Setelah balik, setelah dia kira-kira mampu untuk bekerja itu udah nggak jadi tanggung jawab bapaknya gitu. Itu seperti itu. Tapi kalau untuk perempuan itu subhanallah itu ya, sebelum nikah sampai kemudian menikah tanggung jawabnya di pundak bapak dan kemudian di pundak suaminya. Maka di situ hak seorang suami sebenarnya sangat besar ya kepada si istri seperti itu. Karena memang kewajibannya juga sangat besar untuk memenuhi. Tadi sudah disebutkan kebutuhan sandang, pangan, papan, kebersihan, masak sekalipun sebenarnya teman-teman perlu tahu itu kewajiban si suami. Adapun kalau ada istri yang mau masak, bersih-bersih itu menjadi keutamaan dari si istri. Keutamaan dari si istri dan itu menjadi pahala yang mengalir untuk si istri. Sedekah untuk si istri. Ini terkait dengan masalah kemandirian. Sebenarnya pertanyaannya agak umum ya ini Mbak Asmi. Jadi mandiri maksudnya dalam mandiri seperti apa gitu ya, mandiri secara kepribadian, bersikap, atau mandiri secara ekonomi seperti itu ya. Nah, tapi kalau kita lihat memang mohon maaf ya, kalau dilihat dari perspektif psikologis mungkin lain waktu bisa kita hadirkan Dr. Dea ya, itu luar biasa beliau. Itu ya lagi-lagi sekuat apapun perempuan itu ya membutuhkan seorang laki-laki. Meskipun dalam konteks yang lain terkadang single parent yang dari ibu itu luar biasa ya, karena kalau misalkan seorang istri yang punya anak ditinggal mati oleh suaminya itu luar biasa perjuangannya, dia jadi ibu, dia jadi bapak gitu ya. Tapi kadang sebaliknya laki-laki juga kadang nggak bisa seperti itu, jadi single parent itu susah gitu ya. 1-2 bulan ditinggal istri mungkin bisa nyari lagi misalnya dan sebagainya, dan tidak bisa mendidik anaknya secara sendirian. Oke, gitu Mbak Azmi, mungkin umum saja jawabannya, mungkin mudah-mudahan bisa dapat clue-nya Mbak Tri. Terima
kasih. Seperti itu Mbak Tri untuk jawaban pertanyaannya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lebih lanjut? Bisa open mic juga. Mungkin Mbak Tri bisa menanyakan langsung di Iya. Mungkin bisa ke pertanyaan berikutnya. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya dari Inayatul Husna, Pak Ustadz. Jadi pertanyaannya, saya Inaya, izin bertanya, hadis yang menyatakan bagi yang menempuh jalan ilmu akan dimudahkan jalan menuju surga. Ilmu yang bagaimana yang dimaksud? Apakah ilmu apapun? Terima kasih. Seperti itu. Terima kasih Mbak Inaya atas pertanyaannya. Berkenaan dengan masalah ilmu, berkenaan dengan masalah ilmu yang terdapat dalam hadis itu memang ada perbedaan para ulama ya dalam mensyarah ataupun memberikan penjelasan tentang isi kandungan dari hadis itu. Gitu ya. Namun terlepas dari itu, kalau kita merujuk ke para ulama, ya, ambil contoh misalkan Imam Al-Ghazali yang menulis kitab Ihya Ulumuddin, ya, ataupun para ulama lain seperti misalkan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, dan beberapa imam yang lain seperti Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, mereka itu membagi ilmu itu menjadi dua. Ada ilmu yang namanya ilmu fardu ain dan ada ilmu fardu kifayah, gitu ya. Apa itu ilmu fardu ain? Ilmu fardu ain adalah ilmu yang berkenaan dengan masalah tadi tentang akidah, tauhid, tentang ibadah, tentang Quran, tentang hadis, tentang fikih, ya, yang kemudian ilmu ini akan dijadikan bekal dalam berinteraksi, bermuamalah dengan Allah, beribadah kepada Allah. Ini termasuk fardu ain. Setiap kita wajib untuk mempelajarinya. Nah, kemudian yang kedua ada ilmu tadi yang fardu kifayah, gitu ya. Ilmu yang katakanlah kifayah, katakanlah tidak wajib. Tetapi kalau tidak ada yang mempelajarinya, nanti akan timbul kerusakan. Misalkan kalau semuanya belajar tentang ulum syar'i, gitu ya, tentang tafsir, hadis, fikih, kemudian tentang usul fiqh misalkan, terus nggak ada yang belajar tentang ilmu kesehatan, nggak ada yang belajar tentang ilmu politik, ilmu ekonomi, akuntansi, dan sebagainya, itu nanti akan terjadi kekacauan. Maka ya semestinya kita muslim ya harus mempelajari keduanya, gitu ya, mempelajari keduanya. Bagi yang belajar ilmu syar'i jangan melupakan ilmu duniawi, ya. Nah, tapi yang belajar ilmu yang fardu kifayah tadi, yang duniawi tadi, jangan kemudian melupakan yang fardu ain, yang harus menjadi dasar dan bekal dalam kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat. Maka kalau saya lebih berpendapat sebenarnya tidak ada ilmu, katakanlah ini ilmu yang hanya ilmu syar'i saja, gitu. Tapi kalau situ man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, gitu ya. Di situ ilman itu kan apa? Nakirah, umum, dan tidak definitif, gitu, bersifat general, bersifat umum. Maka kemudian ilmu apapun itu, maka sallallahu tariqan ilal jannah. Tapi kenapa kemudian ada yang berpendapat ya ilmu syar'i? Karena nanti banyak toh yang ada yang belajar ilmu umum tapi malah tidak mendekatkan dirinya ke Allah. Nah, ini jadi salah dia, gitu. Karena sebenarnya kalau kita belajar ilmu apapun itu, mau belajar ilmu fisika, ilmu biologi, ataupun ilmu-ilmu umum yang lainnya, kalau memang kita dasari dengan iman, di situ tuh banyak sekali kemahabesaran Allah, kemahakuasaan Allah yang sangat luar biasa, gitu ya, yang bisa kita ambil. Dan semestinya dengan kita belajar fisika semakin dekat dengan Allah, belajar biologi semakin dekat dengan Allah, belajar kedokteran semakin dekat dengan Allah. Nah, seperti itu. Maka ilmu apapun asalkan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, maka sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jalan ke surga akan dimudahkan oleh Allah. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mungkin seperti itu ya Mbak Inaya. Ini ada pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Dede Nurul Komariah. Pertanyaannya, bagaimana cara perempuan menjaga keseimbangan peran antara peran domestik di keluarga dan peran berkarir di masyarakat dalam perspektif Islam? Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Dede. Oke. Bagaimana ya perempuan menjaga keseimbangan peran? Oke. Yang
antara peran domestik dan peran di publik seperti itu ya, ataupun di dunia karirnya. Kalau umumnya sebagaimana tadi kita sampaikan, bahwa Islam itu membolehkan perempuan untuk berkarir, membolehkan perempuan untuk bekerja, tidak ada larangan sama sekali ya. Namun jangan sampai kemudian tugas dan perannya sebagai ibu bagi anak-anaknya, kemudian peran dan tugasnya sebagai istri dari suaminya itu terbengkalai. Nah, ini nanti sangat untuk realnya dan untuk detailnya itu sesuai dengan realita yang terjadi yang dirasakan oleh masing-masing tentunya. Kalau ini Mbak Dede udah nikah belum? Belum ya mungkin ya. Mungkin kalau pengalaman saya, ini sedikit sharing mungkin ya. Saya alhamdulillah diamanai menjadi seorang dosen ya di beberapa perguruan tinggi, dan tepatnya saya di UMY, termasuk di PUTM dan UII juga saya ngajar. Ya lumayan sibuk ya waktunya, kadang di luar mengajar di kampus, juga ngajar di kampung, di masjid, di musola, kajian-kajian juga kalau ada kesempatan diminta untuk share ilmu juga saya bismillah untuk kemudian meluangkan waktu. Nah, di sisi yang lainnya istri saya itu adalah seorang dosen juga. Istri saya dosen di UIN Sunan Kalijaga, di FEBI, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, di manajemen keuangan syariah di situ. Dan subhanallah istri juga setelah menjadi dosen, saya rasakan kalau dulu 2 tahun pertama menikah istri cuma di rumah gitu ya, ngurus anak, ngurus saya gitu. Nah setelah kemudian ikut ketika itu tes CPNS dan lolos, sekarang jadi dosen, udah 1 tahun berjalan ini, saya rasakan ya memang beda gitu ya. Beda dulu all out mengurusi saya, mengurusi anak luar biasa karena emang 24 jam di rumah seperti itu. Dan sekarang beliau harus ke kantor gitu ya, harus kemudian meluangkan waktu untuk bekerja, berkarir. Tapi subhanallah istri itu ya misalkan ini ya sharing aja ya, nanti bisa disesuaikan dengan kondisi teman-teman sendiri atau masa depan teman-teman nanti gitu ya. Istri itu biasanya bangun pagi. Jadi kalau pagi itu meskipun beliau berangkat ke kampus, sebelum berangkat itu udah menyiapkan memandikan anak. Tapi ini juga kadang saya membantu juga, kemudian masak, kadang itu ngupas bawang, terus potong-potong itu sebelum tidur itu ngelakuin itu, saya ketika pagi itu udah siap masak, subhanallah seperti itu. Kemudian kalau di rumah karena kebetulan belum punya rewang ya kita belum punya pembantu yang membantu ya, kita bersih-bersih ya, bagi-bagi tugas ya, karena lagi-lagi saya kalau di keluarga saya nggak ada ini pekerjaan istri, pekerjaan suami, nggak, kita bersama-sama bekerja. Nyuci ya karena pakai mesin cuci ya tuh, tinggal klik-klik menjemur gitu ya, itu ya kita bareng-bareng ya, ngepel ya, nyapu, kita bareng-bareng seperti itu. Nah istri pun jangan sampai pekerjaan yang di kantor terbengkalai, kemudian di rumah juga terbengkalai, itu kita berusaha untuk bersama-sama saling bantu-membantu. Disinilah pentingnya kesadaran itu. Ya, karena di masyarakat kan, kamu nih istri tugasnya itu di dapur, kasur, sumur. Nah, nggak itu saja gitu. Itu kalau orang konvensional gitu ya, kita kan Islam yang progres gitu ya. Islam yang berkemajuan gitu ya, berpikirnya itu ya memanusiakan gitu ya. Gitu. Jadi perempuan, laki-laki ya punya tugas yang bersama-sama, kan kita menikah untuk bahagia gitu, jangan kemudian saling menekan, kemudian saling ada istilahnya laki-laki suami itu yang menguasai di atas perempuan, wanita dijajah pria sejak dulu, nggak ada istilah itu. Jadi kita sebagai mitra seperti itu. Maka perempuan pun seperti itu ya, harus membagi ya, itu dilihat sikon ya, mana pekerjaan di kantor, di pekerjaan jadi wanita karir, dan mana menjadi peran sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya, harus seimbang. Dan tidak mesti seimbang, tapi yang penting keduanya jangan sampai terbengkalai kayak gitu. Karena harus bagi-bagi. Wah, katakanlah kayak gini, kalau udah masuk rumah buang itu pikiran dan pekerjaan kantor, nggak bisa gitu ya. Apalagi kalau misalkan dalam masalah keilmuan ya, misalkan menjadi dosen, misalkan kita harus maaf, telepon sebentar.
Oke, apa namanya? Kita kan harus dituntut penelitian, menulis, pengabdian, masyarakat, ya tridharma perguruan tinggi harus dilaksanakan, dan itu ya di rumah pun melaksanakan itu. Ya. Jadi ya Bismillah lah, bisa Mbak Dede dan teman-teman sekalian. Nanti lain waktu mungkin bisa kita bahas ya masalah wanita dan bekerja atau wanita dan karir gitu ya, atau kajian feminisme yang lain bisa kita bedah lain waktu. Mbak Ismi dan teman-teman, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Mungkin itu ya ada ucapan juga dari Mbak Dedenya. Baik Ustadz, terima kasih atas sharing ilmunya. Gitu. Terima kasih sama-sama. Mungkin ada yang masih ingin bertanya dengan mengaktifkan mic-nya sebelum tutup juga karena sudah mendekati waktu maghrib ya Pak Ustadz ya. Ya, betul. Nah, adakah yang ingin bertanya lagi? Oke, mungkin sepertinya sudah cukup ya Pak Ustadz. Untuk yang sesi terakhir ini akan saya berikan sedikit kesimpulan dari beberapa kajian Pak Ustadz tadi. Kesimpulan yang saya dapatkan sebagai dari kajian ini adalah pertama kita harus mengenal terlebih dahulu kedudukan kita sebagai makhluk Allah, yang mana ternyata kedudukan kita itu sama seperti laki-laki. Dalam hal ini maksudnya ialah Allah tidak membedakan antara kedudukan laki-laki dan perempuan karena keduanya dilihat dari ketakwaannya masing-masing. Nah, ketika pandangan ini sudah kita ilhami, sudah kita sudah tanamkan sejak dini dalam hati, maka kita juga akan melihat kewajiban-kewajiban kita sebagai perempuan, yaitu salah satunya adalah kewajiban menuntut ilmu seperti itu. Dan tidak hanya sebagai penunjang kebutuhan kita sebagai perempuan, yaitu perannya sebagai istri ataupun perempuan sendiri, kewajiban menuntut ilmu itu pun juga manfaatnya cukup besar seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya kutip dari kajian Ustadz Asep Setiawan pada hari ini. Di lain waktu kita akan ketemu lagi dengan bahasan yang lebih menarik dan mungkin juga dengan menyinggung sedikit tadi yang sudah Ustadz spoiler ya, kayak misalnya feminisme ataupun wanita karir, mungkin seperti itu. Nah, mungkin cukup itu dari saya. Terima kasih Pak Ustadz atas kajiannya hari ini. Semoga teman-teman semua, rekan-rekan kajian Imamati pada hari ini merasa tercerahkan dan tercerdaskan. Terima kasih. Saya tutup. Billahi fi sabilil haq fasabilul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Izin live ya Mbak. Iya, terima kasih.